what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Mulyadinata dengan NIM 2522106, kelas PTIK 3D. Dan saya sekarang akan memberikan tutor bagaimana cara routing statik dan dinamik. Nah, teman-teman bisa melihat tutor dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sebelum kita memulai videonya, langkah pertama adalah kita harus mendownload atau mengunduh aplikasi yang dibutuhkan untuk routing statik dan dinamik ini. Yang pertama, itu ada aplikasi GNS3 Virtual Machine. Ini akan berjalan di VirtualBox dan di GNS3-nya. Nah, yang kedua ada GNS3 yang ini bentuk aplikasinya. Kalau ini adalah mesinnya. Kalau aplikasinya ini berguna untuk membuat topologi. Yang ketiga ada Mikrotik CHR. Ini adalah mesinnya juga. Ini akan berjalan di VirtualBox dan GNS3 nanti. Nah, yang ini adalah file-filenya CHR dan Mikrotik. Yang keenam, ini ada VirtualBox. Ini adalah aplikasi utama VirtualBox. Ini akan membuat mesin-mesin yang akan kita jalankan nanti di GNS3. Lalu di sini ada Winbox. Di Winbox ini akan memasukkan IP-nya aplikasi Oracle VirtualBox di sini. Lalu kita importkan akan langsung GNS3-nya, saja mulai kita cari filenya. Nah, kita masukkan ke tutor Kita pertama. open. Lalu kita next dan finish. Kita tunggu proses importnya sampai selesai ke dalam VirtualBox-nya. Nah, jika sudah, maka GNS3-nya sudah muncul ya. Dan kita klik lagi Tools. Kita importkan Mikrotik CHR, kita choose file, kita pilih filenya. Kita cari di mana tempat kita menyimpan file tersebut. Nah, kita cari Mikrotik CHR dan kita open. Kita next dan finish. Maka Mikrotik CHR-nya sudah muncul di sini. Lalu kita klik setting untuk mengubah namanya. Saya ubah di sini. Dan bisa 1. Lalu saya okekan. Nah, kita atur adapternya, kita klik setting. Lalu kita klik network. Untuk adapter 1, kita attach to-nya kita pilih NAT. Untuk adapter 2, kita enablekan network adapter dan kita pilih attach to-nya host only adapter. Dan adapter 3, kita klik enable network adapter. Lalu kita cari generic driver. Dan kita isi name-nya UDP tunnel dengan UDP-nya besar dan AML-nya kecil. Nah, kita isi adapter 4 enable network adapter dan attach to-nya kita isi juga generic driver. Nah, otomatis akan ada UDP tunnel dan kita okekan. Lalu kita clone-kan dengan klik kanan, clone. Kita ganti saja Anissa di belakangnya itu dengan Anissa 2. Terus kita next dan kita finish. Lalu kita clone-kan lagi, klik kanan, clone Anissa 3. Nah, misalkan, terus kita next dan kita finish. Maka routernya sudah 3. Dan kita lanjut ke aplikasi GNS3. Kita buka aplikasinya. Kita tunggu proses membuka aplikasinya itu sampai selesai. Dan kita masukkan nama projectnya routing, static, dan dinamik. Lalu kita aktifkan.
Sekarang kita klik edit preference. Tunggu sebentar. Nah, kita klik virtual box PMS dan ini kita delete dulu semua karena ini sudah saya masukkan tadi. Nah, kita klik new, kita klik next, terus kita tunggu sebentar, lalu kita klik PM-nya Anissa 1, kita klik finish. Nah, sudah tertambahkan ya, kita klik new lagi, kita next, lalu PM-nya itu kita isi dengan Anissa 2, dapat routernya, kita klik finish, lalu kita klik new lagi, untuk terakhirnya next, lalu kita klik Anissa 3 dan kita finish, lalu kita edit, kita klik saja 2 kali, lalu muncul adapternya itu kita kasih 8 karena batasnya 8, terus kita kasih kategorinya router dan konsol tipernya telnet, lalu kita ubah saja di situ router di simbolnya. Nah, kalau kita cari sampai ke bawah, lalu kita kopikan sebentar untuk nanti, lalu kita okekan. Nah, lakukan cara yang sama untuk Anissa 2 dan Anissa 3, itu router 2 dan router 3. Kita ganti simbolnya. Simbolnya itu kan kita tinggal copy paste, kita kopikan tadi. Nah, kita okekan. Dan kita klik OK. Kita masukkan gambarnya, kita tengok di all device. Nah, kita masukkan Anissa 1, Anissa 2, Anissa 3, maksudnya itu router 1, 2, dan 3 nya kita masukkan. Dan kita atur posisinya dengan rapi. Nah, kita pilih lagi PC-nya. Kita klik tahan tarik, lalu kita klik DNS 3, kita okekan. Untuk PC 1, untuk PC 2 sama. Kita klik tahan tarik, lalu kita pilih DNS 3 dan kita okekan. Sama juga dengan PC 3. Kita klik tahan tarik, lalu kita choose servernya itu DNS 3 karena kita mau pakai DNS 3 ya. Nah, PC 3 dan kita atur dengan rapi. Kemudian kita klik kabelnya, kita pasang dari router Ethernet 2 lalu Ethernet 0, PC di routernya Ethernet 2, router 2 juga Ethernet 2 ke PC dengan Ethernet 0, juga Ethernet 2 ke 0 untuk router 3 dan PC 3. 202020 yang saya masukkan. Lalu dari router 1 ke router 2 kita pakai Ethernet 3 dengan Ethernet 3 sama. Lalu di router 2 juga kita pakai Ethernet 4 sama dengan router 3 dengan Ethernet 4. Nah, sudah, kita atur saja posisinya lagi. Kita close-kan dulu kabelnya. Lalu kita klik simbol pensil yang ada di atas itu. Kita mau memasukkan IP-nya 192.168.100.1/24 untuk router 1. Kita letakkan di samping router 1. Nah, kita copy saja untuk router kedua nanti. Nah, kita klik lagi teksnya. Nah, kita paste. Tinggal ubah 100.2 di router kedua. Kita letakkan di dekat router kedua, lalu kita klik teks lagi. Kita buat teksnya lagi. 192.168. Kita ganti saja di sini 200.1/24 untuk router 2, bridge router 2 ke router 3. Terus kita paste dan kita ganti 200.1/24
2/24 untuk bridge antara router 1 dengan router 3, router 2 dan dengan router 3. Berarti itu dari bridge-nya. Lalu kita kasih bridge juga antara router 2 dengan PC dengan mengganti 192.168.20.1/24 yang saya buat. Kita atur letaknya. Lalu di router kedua, di bridge antara router 2 dengan PC 2, kita masukkan 192.168.30.1/24. Lalu kita atur posisinya. Dan untuk bridge antara router 2 dan router 3, router 3 dengan PC 3, itu kita masukkan juga. Kita atur posisinya dulu. Nah, 192.168 kita ubah saja di sini 40.1/24. Kita atur posisinya lagi supaya rapi. Nah, untuk PC kita klik teks lagi 192.168 titik, kita kasih 20.2 IP untuk PC 1. Untuk PC 2 kita klik teks lagi, lalu kita paste 192.168.30.2/24. Ini untuk IP address PC 2. Dan untuk PC 3 kita klik teks lagi, kita paste Nah, ini 192.168.40.2/24 untuk PC 3. Nah, untuk menjalankannya, kita tekan yang bagian atas, yaitu tombol play yang warna hijau. Are you want to start? Katanya kita klik yes, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dia kalau selesai, tandanya yang warna merah itu akan berubah menjadi warna hijau. Tandanya router dengan PC itu terkoneksi. Artinya sudah hidup gitu. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, sudah hijau ya. Kabelnya sudah menampilkan warna hijau. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi virtual machine. Kita masuk ke router 1 dulu, kita close. Kita masukkan mikrotik loginnya itu admin, lalu kita enter. Nah, kita masukkan password sesuai yang kita mau, sama passwordnya, atas sama bawah. Nah, lalu kita ketikkan sistem identity set name sama dengan R1. Lalu kita enter. Nah, kita ketikkan lagi IP address, add address. Kita masukkan IP address yang ada di router 1, yaitu 192.168.100.1/24. Interface-nya kita kita ketikkan interface sama dengan ether 4, lalu kita enterkan dan kita ketik lagi IP address PR, kita enter, lalu kita paste saja yang IP address add address, lalu kita ganti saja dengan bridge antara router 1 dengan PC 1, yaitu 192.168.20.1/24, dan interface-nya kita ganti dengan ether dengan ether 3, lalu kita enter, lalu kita masukkan IP address PR, kita enter,
dan kita close sementara. Untuk router 2, kita masuk ke router 2, sama caranya dengan login di router 1, tapi IP yang akan kita masukkan itu beda. Nah, teman-teman bisa lihat saja di sini. Nah, di sini juga sama dengan router 1 tadi, sistem identity, set name sama dengan, kita ganti saja di sini R2, kita enter. Lalu di sini IP address, ADD address sama dengan router 1 tadi, tapi IP address yang ada di router 2 ini beda ya. IP-nya adalah 192.168.100.2/24 dan kita kasih interface-nya sama dengan Ether 4. Nah, lanjut kita enter, kita tempel lagi, kita paste dan ganti ethernya menjadi ether 3 karena bridge antara PC 2 dengan router 2. Lalu ketikkan IP-nya yaitu 30.1/24. Lalu kita, kalau ada pemberitaan seperti itu, kita cancel saja. Lalu kita enter dan kita paste lagi, kita masukkan IP addressnya 200.1/24 untuk router kedua dan ethernya itu kita ganti dengan ether 5. Lalu kita enter, lalu kita tutup dengan IP address PR, kita enter, kita close, minimize, lalu kita masuk ke router 3, kita login dulu, admin, password, lalu kita enter, kita end, terus kita masukkan password baru seperti yang kita masukkan di router 2 dan router 3. Kita ketikkan sistem identity seperti biasa, set name. Untuk R-nya kita masukkan R3, kita enter. Lalu IP address, ADD address kita ketikkan seperti biasa, 192.168.200.2/24 ini untuk router ketiga dan interface-nya sama dengan Ether 5. Lalu kita enter. Nah, kita ganti Ethernya itu dengan Ether 3. Dan kita ganti IP-nya sebagai bridge antara router 3 dengan PC 3, yaitu 192.168.40.1 karena bridge antara PC 3 dengan router 3 ya. Lalu kita, kalau kita tekan seperti itu, kita cancel saja, ada pemberitahuannya. Lalu kita tekan enter dan kita ketikkan lagi IP address PR. Untuk penutupnya kita enter dan kita close, minimize. Nah, sebelum kita konfigurasi IP-nya di dinamis, kita masukkan dulu IP-nya di statis dengan buka aplikasi Winbox. Kita cari aja di search ini, atau klik Windows juga bisa. Lalu kita ketikkan Winbox. Pastikan teman-teman sudah mendownload Winbox, aplikasi Winbox. Lalu kita open. Karena kita sudah login, jadi tinggal kita konekkan saja. Nah, barulah kita bisa
dengan Gen mengakses S3. Lalu IP address yang telah kita masukkan di klik jadwal IP. meeting tadi. Lalu kita klik routes. Lalu kita tambahkan route list-nya. Klik tambah. Terus kita masukkan IP address 192.168 untuk host router 2 dengan PC 2 yaitu titik 30.0/24. Karena hostnya 30.0 berarti kan bridge-nya 30.1. Terus kita masukkan gateway-nya 192.168.100.2 untuk router 2. Lalu kita apply-kan dan kita oke. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.40.0/24 ini untuk router 3 host bridge-nya. Terus gateway-nya 192.168.100.2 karena ini merupakan bridge antara router 1 dengan router 2. Lalu kita apply dan kita oke-kan. Lanjut kita tambahkan winbox, new winbox, kita klik, lalu kita masukkan di IP address pada router 2, kita connect. Nah, kita perbesar dulu. Kita klik seperti biasa IP, routes, dan kita tambahkan 192.168.20.0/24 ini untuk host bridge router 1 dengan PC 1 dan gateway-nya kita tambahkan 192.168.100.1 kita apply dan kita oke. Dan kita tambahkan lagi 192.168.40.0 ini untuk stage 24 untuk bridge host antara router 3 dengan PC 3 dan gateway-nya kita isi dengan 192.168.200.2 ini untuk IP-nya. Kita apply dan kita oke. IP router 3 tadi ya. Lalu kita klik new winbox lagi. Nah, kita isi router 3 lagi, kita connect seperti biasa. Kita isi lagi, kita klik IP, terus kita klik routes, lalu kita tambahkan 192.168.20.0/24 ini untuk bridge host router 1 dengan PC 1 dan gateway-nya kita tambahkan 192.168.200.1 ini untuk router 2 IP router 2 kita apply dan kita oke seperti biasa dan kita tambahkan lagi 192.168.30.0/24 ini untuk bridge host antara router 2 dengan PC 2 dan gateway-nya 192.168.200.1 ini untuk IP dari router 2 kita apply dan kita oke-kan. Nah, kita lanjut ke Gen S3. Kita isi IP address dari PC 1, PC 2 dan PC 3. Kita klik PC 1. Kita tunggu sebentar sampai keluar nanti codingannya atau run-nya gitu kan. Nah, kayak ini tampilannya. Untuk PC 1 kita isi IP 192.168, kita isi IP-nya 20.2/24 tadi kan untuk IP 1 dan hostnya 192.168.20.1 bridge antara router 1 dengan PC 1. Lalu kita oke-kan dan kita masuk ke PC 2. Kita tunggu sebentar. Untuk PC 2 kita klik IP-nya 192.168.20.0/24
30.2/24 dan bridge-nya 192.168.30.1. Nah, kita enter dan kita lanjut ke PC 3. Kita tunggu sebentar. Nah, kita isi IP 192.168.40.2/24 dan bridge-nya 192.168.40.1. Lalu kita enter. Nah, kita uji dengan ping di PC 2. Ping 192.168.20.2. Nah, kalau sudah keluar seperti itu, berarti sudah berhasil ya. Nah, kita ping lagi 192.168.40.2. Kita enter. Kalau seperti itu sudah berhasil. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita uji coba satu kali lagi. Kita klik Winbox, kita edit dulu, di AS-nya kita hapus. Sama dengan admin di router 2 juga kita hapus AS-nya. Klik saja tanda silang itu dan kita close. Di R3 juga kita hapus AS-nya. Nah, kita close. Lalu kita pergi ke routing, OSPF, lalu kita klik tambah, apply dan OK. Lalu kita klik area, lalu kita tambah, kita apply dan kita OK. Dan interface template kita tambah, kita isi dengan network yang kita masukkan 192.168.0/24, lalu kita copy untuk nanti kita tekankan panah ke bawah, kita paste 192.168.20.0, kita apply dan kita OK. Lalu kita pergi ke router 2 lagi, kita klik lagi routing, lalu kita klik OSPF, kita klik tambah, kita apply OK, kita klik apply OK. Lalu kita pergi ke area, lalu kita tambahkan, kita apply dan kita OK. Lalu kita pergi ke sini, kita apply dan kita OK. Kita pergi ke interface template, kita tambahkan networknya 192.168.100.0/24, lalu kita klik ke bawah 192.168.20, nah 200.0, lalu di bawahnya kita klik lagi 192.168.30.0/24, kita apply dan kita OK. Lalu kita pergi ke router 3, lalu kita klik routing, OSPF, lalu kita tambahkan, kita apply dan kita OK. Dan kita pergi ke area, lalu kita tambahkan, kita apply dan kita OK. Lalu kita pergi ke interface, kita tambahkan networknya 192.168.200.0/24, lalu kita klik panah ke bawah 192.168.40.0/24, kita apply dan kita OK. Lalu kita pergi ke interface, kita tunggu prosesnya sampai dia tuh tidak waiting lagi. Kalau sudah tidak ada waiting lagi, nanti kita pergi ke DNS3 nanti ya. Nah, sekarang waitingnya sudah habis dan kita pergi ke DNS3. Kita coba klik di PC 2, kita coba tes lagi PC 2. Lalu jika halamannya kosong, nanti kita tinggal enterkan saja, tidak ada isinya, kita enterkan saja pada keyboard. Nah, kita enter. Nah, untuk PC 1 kita masukkan ping 192.168.20.2. Nah, ini sudah berhasil terhubung. Nah, lalu untuk PC selanjutnya 168.0.24
40.2 ini visi 3, ini kan sudah terhubung dengan visi 1 dengan visi 3, berarti sudah selesai. Nah, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, karena saya juga manusia ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.